Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Saya akan bacakan dahulu warta jemaat. Yang pertama, renovasi pastori. 1. Pelaksanaan pekerjaan. Pastori GKJ Karangbendo akan direnovasi mulai hari Senin 6 April 2020 dan pekerjaan renovasi akan dilaksanakan oleh pemenang lelang, yaitu Bapak Ibnu Sutomo. 2. Biaya renovasi pastori. Mengingat kondisi pastori yang harus segera direnovasi bagian atap, maka biaya renovasi sementara akan menggunakan dana investasi tanah. Proposal sedang dipersiapkan dan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkenan mempersembahkan untuk biaya renovasi tersebut dapat melalui bendahara panitia renovasi pastori, yaitu Ibu Diaken Endah Sulastriningsih. Yang kedua, persembahan aksi puasa Prapaskah dan persembahan Paskah. Persembahan aksi puasa Prapaskah berupa celengan dan persembahan Paskah akan dikumpulkan pada ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 jam 7 pagi. Persembahan aksi puasa Prapaskah dialokasikan untuk pelayanan diakonia. Persembahan dapat diserahkan atau akan diambil oleh majelis gereja yang waktunya sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, persembahan pengadaan kantor klasis. Mulai bulan April 2020, persembahan pengadaan pastori melalui kota akan dialokasikan untuk dana pengadaan kantor klasis. Rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi. Mengingat situasi dampak COVID-19, maka rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi ditunda dan akan diambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, materi rapat akan segera dibagikan kepada anggota majelis, bebadan, dan komisi, sementara pendistribusian akan diatur kemudian. Yang kedua, jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka untuk semua anggota majelis dan bebadan dapat menghubungi MPH. Untuk komisi-komisi dapat menghubungi anggota majelis pendamping. Langkah-langkah atau proses tersebut dilakukan agar RAPBG tahun 2020 segera dapat disahkan. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia namanya bagi
Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 187 bait yang pertama. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah berkaca dari bagian firman yang tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 sebagai sarana bagi Bapak Ibu Saudara saya, kita semua bermawas diri di hadapan Tuhan. Demikian firman-Nya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak, Ibu, anak-anak yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah bersama kita mendengar firman Tuhan dari Roma 6 bait 5 sampai ke 8, sebagai sikap mawas diri, mari bersama kita hayati keberadaan hidup kita yang sering masih menghambakan diri kepada dosa. Untuk itu, mari kita nyatakan pengakuan dosa kita di dalam doa mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Dalam hidup ini, kami mengandalkan hikmat manusiawi sebagai itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi keadaan hidup ini. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan
kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah anugerah Tuhan, pengampunan yang diberikan kepada kita semua. Dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14 yang demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah Bapak dan Ibu Saudara kita sambut anugerah pengampunan Tuhan ini dengan saling memberikan salam damai, menyatakan kasih kita untuk saling menerima, saling mengampuni di antara sesama kita. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 154, Setialah, Setialah, bait yang pertama. Setialah, setialah, selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian dari sabda. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita di dalam menerima firman. Kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbinglah kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagian dari firman yang akan kita renungkan diambil menurut Injil Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang demikian firman-Nya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaling. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, menyimpan dalam hati dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ingin tanya, siapa yang sudah kangen datang ke gereja? Barangkali semua dari kita sudah merasakan kangen, rindu yang luar biasa untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita beribadah kepada Tuhan. Terlebih pada perayaan hari besar seperti Paskah pada hari ini. Jika biasanya kita sudah persiapan sejak semalam sebelumnya, karena Paskah kita datang subuh-subuh ke gereja jam 5 pagi, merasakan segarnya udara di sekitar kita, bersama dengan anggota keluarga yang kita kasihi, datang ke gereja bertemu dengan saudara-saudara kita yang lainnya, dan beribadah dalam suasana yang begitu indah, merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, karena situasi akhir-akhir ini pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa ibadah-ibadah kita tetap dilaksanakan sekalipun di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, baru kita sadar ya Bapak Ibu bahwa kita bertemu orang, berelasi dengan sesama kita, dengan persekutuan kita, itu sungguh berharga. Itu sungguh luar biasa. Karena sebelum-sebelumnya kan kita terima begitu saja. Oh ya sudah, ini sudah setiap minggunya kita ke gereja bertemu dan lain sebagainya. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita baru menyadari bahwa berelasi, bertemu, berjumpa secara langsung dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi, sungguh amatlah berharga. Nah,
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana yang menjadi pertanyaan kita? Bagaimana kita berefleksi menghayati peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam situasi yang seperti ini? Nah, Bapak dan Ibu Saudara, saya ingin tanya lagi. Karena sebagian besar dari kita saat ini itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, di keluarganya masing-masing. Makanya ada istilah WFH. Apa itu? Work from home, gitu ya. Bekerja dari rumah. Artinya lebih banyak waktu kita di rumah. Mungkin kalau yang masih ke kantor ketika piket atau ketika dipanggil oleh pimpinan dan lain sebagainya. Termasuk yang sekolah di rumah juga. Adik-adik, anak-anak kita yang kuliah juga sama. Rasanya bagaimana tinggal di rumah? Banyak senengnya atau banyak bosennya? Banyak yang jawab bosen ini loh. Bapak Ibu yang di rumah bagaimana? Lebih banyak senengnya atau banyak bosennya? Banyak masaknya ya, soalnya anak-anak Bapak Ibu itu makannya jadi lebih banyak di rumah. Nah, ada sebuah, ya ini kalau istilah agak sulitnya itu paradoks di sini. Karena ketika kita bekerja itu kan pengennya di rumah, kok kerja tiap hari wis dino Senin meneh gitu. Pengennya segera hari Jumat, Sabtu, Minggu yang libur itu. Tetapi ketika dibalik sekarang, lebih banyak di rumah daripada di tempat kerja atau di sekolah atau di kampus, kita merasanya bosen, kangen pengen bekerja, pengen sekolah atau kuliah. Nah, ada sebuah hal yang paradok di sana. Karena memang kehidupan manusia dalam keseharian kita juga senantiasa diapit oleh dua hal itu. Nah, kita membaca tadi di dalam kisah Injil kebangkitan Tuhan Yesus. Ada sebuah paradoks juga yang sungguh menarik yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika mereka menengok kubur Yesus. Apa yang terjadi pada mereka, Bapak Ibu? Di ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Apa yang terjadi pada mereka sehingga dua hal ini kan seringkali bertentangan. Rasa takut dan sukacita, tetapi terjadi bersamaan karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti tadi Bapak Ibu Saudara, di rumah harusnya kan senang kumpul dengan keluarga, waktunya lebih banyak. Tapi kalau terlalu banyak, akhirnya menjadi bosan. Harusnya senang tetapi pada saat bersamaan bosan. Nah, Maria dan Maria yang lain, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mengalami hal yang sama. Peristiwa kebangkitan bertemu dengan malaikat yang menyatakan bagaimana peristiwa kebangkitan sungguh luar biasa, diiringi dengan gempa bumi. Diiringi juga dengan sosok malaikat yang turun dari langit, wajahnya seperti kilat, pakaiannya putih seperti salju. Dan mereka juga berkata, jangan takut, karena Kristus yang kamu cari, Kristus yang sudah disalibkan itu, ia telah bangkit. Lihat ke tempat ia dibaringkan, sudah tidak ada lagi. Katakanlah kepada para murid yang lain, ia bangkit dari antara orang mati. Tetapi pada saat itu pula, Maria Magdalena dan Maria yang lain mengalami ketakutan dan sukacita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah paradoks atau dua hal yang bertentangan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Di situasi sekarang ini, di tengah wabah corona ini, tentu sebagian besar dari kita merasa resah, takut, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain coba kita tengok, lebih banyak waktu kita dengan
keluarga. Ibadah pun sekarang juga dituntut gitu ya. Harus bersama-sama dengan keluarga di rumah. Mungkin kalau biasanya hari Minggu atau hari-hari yang lain kita datang ke gereja, datangnya sama-sama, tapi ketika duduk, yang satu di mana, yang lain di mana. Atau yang satu melayani, yang lain ada di sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi pada saat-saat seperti ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan waktu lebih banyak dengan keluarga kita. Ketika masa-masa yang lalu kita lebih sering menghabiskan waktu untuk bekerja, mungkin sedikit melupakan waktu-waktu bersama dengan keluarga. Nah, sekarang saatnya untuk nyaur itu, supaya waktu kita dengan keluarga lebih banyak. Demikian pula hal-hal yang lain Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan juga demikian. Di satu sisi sebagian dari kita, ini nyuwun sewu, yang bekerja di sektor formal, yang gajinya bulanan itu juga seneng-seneng aja gitu ya kayaknya, tidak terpengaruh. Tetapi nyuwun sewu, ada saudara-saudara kita juga pada saat yang sama mungkin penghasilannya menurun, bahkan mungkin tidak dapat penghasilan sama sekali karena situasi ini. Nah, hal-hal yang bertentangan seperti ini kita diajak untuk peka. Bagaimana tetap mengabarkan sukacita kebangkitan Tuhan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena Kristus yang menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain berkata, "Salam bagimu." Ada shalom di sana, ada damai sejahtera di sana. Kemudian Yesus juga berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah akan melihat aku." Tuhan Yesus di saat-saat seperti ini pun berkata kepada kita semuanya, "Salam bagimu." Ada shalom di sana, ada sukacita di sana, karena Kristus menuntaskan semua panggilan yang diberikan oleh Tuhan Allah, sengsara, mati di kayu salib, di dunia orang mati, dan kini ia bangkit dan mengalahkan kematian itu dan memberikan damai yang sejati bagi kita semua. Dan ia juga berkata, "Jangan takut. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini." Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut bukan berarti sembrono. Jangan takut, aku ora wedi karo corona gitu ya. Corona iki metune jam piro to nek ning njaba. Kan ada ya di grup-grup WA seperti itu. Bukan demikian, tetapi jangan takut sikap hati kita bahwa Tuhan yang bangkit itu sanggup mengalahkan segalanya. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus bertanggung jawab kepada kehidupan kita sehingga berita sukacita ini sungguh dialami oleh kita semuanya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa masa-masa seperti ini akan berakhir. Bukan seterusnya kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Maksudnya harus beribadah di rumah masing-masing, bekerja dari rumah, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi peristiwa kebangkitan Tuhan ini sebetulnya menegaskan adanya pengharapan yang harus kita jaga. Pengharapan yang harus hidup di dalam hati dan pikiran kita. Layaknya nyala lilin, sekalipun itu lilinnya kecil, tetapi ia mampu menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah di peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan ini tetap kita rasakan sukacita dalam hati kita. Kita rasakan shalom di dalam hati kita dan kita singkirkan rasa takut. Karena Tuhan memberikan pengharapan. Ada sengsara, ada kematian, tetapi ada kebangkitan di sana. Ada situasi sulit dalam hidup kita, tetapi ada Tuhan yang mampu menolong dan melepaskan kita dari situasi itu. Dan ingatlah senantiasa ada dua hal dalam kehidupan kita tadi.
Ada takut, tetapi juga ada gembira. Dan biarlah ini terus kita gumuli dalam kehidupan kita, khususnya di masa Paskah ini, pengharapan, sukacita, shalom, damai sejahtera tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, untuk mengakhirinya, biarpun tentu masa-masa ini tetap kita ada keresahan, ketakutan, tetapi marilah kita terus berpengharapan. Kita coba memujikan dari Kidung Jemaat yang kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Monggo Mas Andang organis bisa mengiringi 332 ya, Kidung Jemaat 332. Kita pujikan sekaligus kita hayati betul makna lirik dari pujian ini, memberikan kita kekuatan dan keyakinan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman kita. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka terus menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus sungguh mendatangkan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka. Tuhan kami yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi dengan orang tua,
dengan anak-anak mereka, dan dengan keluarga besar mereka. Kiranya kasih Kristus menerangi akal budi mereka, sehingga dimampukan menyelesaikan setiap pergumulan di dalam kehidupan keluarga. Tuhan yang Maha Pemurah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka terus dimampukan mengatasi setiap persoalan yang ada. Berkat dan rezeki disediakan oleh Tuhan. Ya Tuhan, Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidupnya, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda ini untuk mencari solusi atas segala pergumulan, keinginan, dan harapan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, dalam masa pemulihan kesehatan, atau mereka yang sedang atau yang sudah lanjut usia. Bapak Daliman, Bapak Marsudi, Ibu Maryati Ruseku, Ibu Sri Rejeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Bapak Andes Edward Simanung Kalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yanri Sutiono, Ibu Nabi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Ibu Rahel Ari Suparmin, Bapak dan Ibu Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono, Ibu Rusman, serta saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Kiranya Engkau menolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatannya, sehingga saudara-saudara kami ini senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dan meneguhkan hati saudara kami ini, khususnya bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka di dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami berdoa, kiranya Tuhan meluputkan kami dari segala wabah penyakit. Biarlah kiranya wabah COVID-19 segera berakhir, dan Tuhan berkenan memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit karenanya. Demikian pula Tuhan menolong setiap pihak yang berwenang di dalam penanganan dampak wabah ini. Para dokter, perawat, petugas rumah sakit, pemerintah, satuan gugus tugas penanggulangan COVID-19 di pusat maupun daerah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, selamat oleh karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami masing-masing ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Demikian pula kami menyerahkan gereja kami GKJ Karangbendo ke dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarkanlah dan kiranya Engkau mengabulkan doa-doa kami yang semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan dan terpujilah nama-Mu kekal, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang selalu dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan syukur dan persembahan aksi puasa Prapaskah berupa celengan ke hadapan Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma
11 ayat yang ke-36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terkumpulnya persembahan bersama kita memuji Tuhan dari NKB 208 bait pertama sampai secukupnya. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelambayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama kita mengaturkan persembahan ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang makasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih karena di dalam persekutuan di siang pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan syukur ke hadapan-Mu Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan berkati, sehingga dapat kami pergunakan sebagai cara untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kalau selesai nanti kami ibadah ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas-aktivitas kami dalam kehidupan kami secara pribadi maupun beserta keluarga kami masing-masing. Mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Bapa yang kudus selalu hadir dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, membimbing, menuntun dan melindungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, pakailah menjadi saksi-Mu di mana kami berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Demikian Bapa, seru dan permohonan kami menyadari di dalam kami mempersembahkan ini, terselip dosa kesalahan kami lakukan, kami mohon Bapa sudi mengampuninya. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita nyanyikan dengan penuh sukacita nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita. Jemaat dipersilakan untuk Mengutus kita
yang dikasihi Tuhan, marilah kita menutup ibadah ini. Marilah kita pergi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian penutup Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,